Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Kristina. Dan saya selaku moderator di kelompok 5 di sini akan mempresentasikan askep ibu dengan trauma jalan lahir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu untuk anggota kelompok 5. Di sini ada saya sendiri, Dita Putri Pratami, selaku moderator, ada Ika Disintia, Sekar Nur Hidayah, Dewi Sekar, Mutiara Kartika, Cici, Sopi, Meldia, Syifa, Dwi Prehandini, Eva Putri, dan Dela Widya Sningrum. Dan untuk selanjutnya kepada rekan saya bisa dipersilakan. Baik, untuk latar belakang, menurut World Health Organization (WHO), 75% angka kematian ibu atau AKI berkomplikasi selama hamil bersalin 25%. Selama masa nifas, hasil survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI menyebutkan bahwa pada tahun 2012 kematian ibu melonjak tajam di mana AKI mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat sekitar 50% bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 228 per 1.000 per kelahiran hidup. Lanjut, Mbak. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan postpartum karena atonia uteris, sedangkan laserasi jalan lahir menjadi penyebab yang kedua, yang salah satunya adalah robekan jalan lahir yang dapat terjadi pada hampir setiap persalinan pervaginam. Kejadian robekan lahir di seluruh dunia pada tahun 2009 terjadi 2,7 juta ibu bersalin mengalami ruptur perineum. Angka ini diperkirakan akan meningkat 6,3 juta pada tahun 2050, seiring semakin tingginya bidan yang tidak melaksanakan asuhan kebidanan dengan baik. Penyebab terjadi robekan jalan lahir antara lain dari faktor ibu yang terdiri dari paritas, jarak kelahiran, cara meneran yang tidak tepat, dan umur ibu. Faktor janin yang terdiri dari berat badan, badan bayi, baru lahir, dan presentasi. Faktor persalinan pervaginum terdiri dari ekstraksi, forceps, ekstraksi vakum, dan episiotomi. Kemudian faktor penolong persalinan yaitu pimpinan persalinan yang tidak tepat. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada konsep penyakit. Ada definisi, trauma pada jalan lahir adalah cedera fisik yang terjadi pada ibu selama proses persalinan. Ini bisa termasuk robekan pada jaringan perineum, cedera pada organ dalam, atau komplikasi serius seperti perdarahan berat atau ruptur uterus. Trauma semacam ini dapat memiliki dampak fisik dan emosional yang signifikan pada ibu setelah melahirkan. Yang ke B ada etiologi, ukuran bayi yang besar, makrosomia, persalinan yang cepat atau panjang, presentasi janin yang tidak tepat, seperti bokong terlebih dahulu, presentasi sungsang, penggunaan alat bantu persalinan seperti forceps atau vakum, kelainan struktural pada panggul ibu, riwayat persalinan sebelum yang menyebabkan luka atau trauma pada jalan lahir. Lanjut. Untuk tanda dan gejalanya, pada ibu dengan trauma jalan lahir dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan trauma tersebut. Beberapa tanda dan gejala yang muncul meliputi nyeri yang parah pada daerah panggul atau perineum, perdarahan yang berlebihan dari vagina, kesulitan atau nyeri saat buang air kecil atau buang air besar, pembekakan atau hematoma pada daerah panggul atau perineum, kesulitan berjalan atau duduk. Untuk
Patofisiologinya pada ibu dengan trauma jalan lahir melibatkan berbagai proses biologis dan mekanis yang terjadi sebagai akibat dari cedera pada jaring-jaringan di daerah panggul dan jalan lahir. Beberapa mekanisme patofisiologi yang terlibat meliputi ruptur pada otot-otot panggul, trauma yang signifikan dapat menyebabkan ruptur atau robekan pada otot-otot panggul, terutama pada persalinan yang sulit atau menggunakan alat bantu persalinan. Cedera pada jaringan ikat atau pembuluh darah, trauma juga dapat menyebabkan cedera pada jaringan ikat dan pembuluh darah di daerah panggul atau perineum yang dapat menyebabkan perdarahan dan pembengkakan. Kerusakan pada saraf-saraf. Trauma dapat menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf di daerah panggul yang dapat menghasilkan nyeri persisten atau gangguan sensorik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk komplikasinya, pada ibu dengan trauma jalan lahir dapat meliputi yang pertama ada inkontinensia urin dan feses, yang kedua nyeri panggul kronis, yang ketiga disfungsi seksual, yang keempat infeksi lokal seperti abses atau selulitis, yang kelima ada prolaps organ panggul, yang keenam gangguan emosional seperti kecemasan atau depresi. Untuk yang penata laksanaannya, pada ibu dengan trauma jalan lahir, tergantung pada tingkat keparahan trauma dan gejala yang dialami. Beberapa pendekatan penata laksanaan yang umum, yang pertama, penanganan luka meliputi perawatan luka yang bersih dan tepat, termasuk pembersihan luka, penjahitan jika diperlukan, dan perawatan yang tepat untuk mencegah infeksi. Yang kedua ada terapi fisik, meliputi latihan Kegel, terapi biofeedback, dan terapi fisik lainnya untuk memperkuat otot panggul dan meningkatkan fungsi kandung kemih dan usus. Selanjutnya ada terapi obat, penggunaan obat-obatan seperti analgesik untuk mengurangi nyeri, dan terapi hormonal dalam kasus disfungsi seksual. Dan yang terakhir ada intervensi bedah diperlukan dalam kasus-kasus yang lebih kompleks seperti prolaps organ panggul atau robekan otot panggul yang signifikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu rencana asuhan keperawatan. Yang pertama ada penampilan umum. Saat pengkajian kesadaran pasien, kosmetis sadar penuh dengan nilai 15 GCS. Pasien tampak gelisah, akral pasien teraba hangat, berkulit normal, tidak terdapat cyanosis, tidak ada demam, BB pasien tidak obesitas, BB sebelum hamil 43 kg, dan BB sekarang 55 kg. TB 160 cm, dan kurus. Tidak memiliki riwayat hipertensi, tidak ada riwayat pembedahan sebelumnya. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk yang kedua, pengkajian penglihatan. Pada saat pengkajian, posisi mata simetris, pergerakan bola mata normal, konjungtiva nemis sklera tidak ikterik, reaksi pupil terhadap cahaya normal, lapang pada normal, tidak ada tanda-tanda radang, pasien tidak menggunakan alat bantu penglihatan. Untuk yang ketiga, pengkajian respirasi. Saat pengkajian pasien RR 19 kali per menit, tidak dispena, pasien mampu batuk, tidak terdapat suara napas, ronki, wheezing, tidak menggunakan alat bantu pernafasan, tidak takipnea, tidak terdapat sputum yang berlebihan, kesadaran pasien tidak menurun, tidak takikardi, dan sinus. Untuk yang keempat, pengkajian sirkulasi. Saat pengkajian denyut nadi pasien 80 kali per menit, pasien tampak kelelahan, pengisian kapiler kurang 2 detik. Pasien mengatakan keluar darah dari pervaginaan,
tidak terdapat distensi vagina jugularis, tidak palpitasi, tidak takikardi, tidak konglira, tidak parasitisia, ataupun tidak ada penyembuhan luka yang terlambat. Untuk yang kelima, pengkajian eliminasi. Saat pengkajian, pasien mengatakan nyeri saat buang air kecil dengan frekuensi 1 kali hari, warna urin kuning jernih. Bau urin khas, pasien mengatakan BAB 1 kali dalam 2 hari. Nyeri saat buang air besar dengan feses keras. Untuk yang keenam, pengkajian nutrisi dan cairan. Saat pengkajian pasien tidak ada masalah dengan gangguan menelan, tidak ada penurunan BB lebih dari 10%, BB normal maupun tiba-tiba, tidak diare, tidak ada nyeri abdomen, tidak ada bising usus meningkat, tidak ada penurunan nafsu makan, tidak ada peningkatan dan penurunan kadar glukosa darah. Untuk yang ketujuh, pengkajian aktivitas dan istirahat. Saat pengkajian pasien tampak lesu, pasien mengatakan badannya terasa lemas, tampak lemah dan nyeri saat bergerak pada luka episitomi. Tidak ada penurunan kekuatan otot, tidak ada penurunan rentang gerak, tidak ada kaku sendi. Tidak ada gerakan yang terorganisasi, mengeluh sulit tidur, dan tidak ada penurunan libido. Untuk yang kedelapan, pengkajian neurosensori. Pasien mengatakan tidak sakit kepala, tidak mengeluh kulit menelan, tidak mengeluh sulit meneran, tidak hemestasis, pasien tidak ada cedera medula spinalis, tidak batuk sebelum dan sesudah makan atau minum. Pasien tidak mengiler dan tidak menelan berulang-ulang. Untuk yang kesembilan, pengkajian perineal. A. Kebersihan keutuhan, bersih tidak ruptur, bentuk tidak utuh, ada jahitan perineum, nyeri tekan pada perineum. Nyonya F mengatakan jahitan terasa nyeri. Untuk yang B, tanda infeksi. Yang pertama ada redness, tidak ada. Kedua, ecchymosis, tidak ada. Ketiga, edema, tidak ada. Discharge, tidak ada. Aproksi, tidak ada. Leukemia, jumlah moderat, setengah pembalut tiap 2 jam. Warna merah segar, jenis leukemia rubra. Untuk yang ke-10, pengkajian reproduksi dan seksual. Saat pengkajian, pasien mengatakan tidak ada masalah dalam reproduksi dan seksualnya. Pasien mengungkapkan pada usia kehamilan 4-6 bulan tidak ada perubahan pada fungsi hasrat seksual, tidak mengeluh nyeri saat berhubungan seksual, ataupun tidak mencari informasi tentang kemampuan mencapai kepuasan seksual. Untuk yang ke-11, pengkajian ibu hamil dan melahirkan. Saat pengkajian, pasien mengatakan ini adalah kehamilan pertama, kehamilan antar cukup bulan. Pasien juga mengatakan ini adalah kehamilan yang diinginkan. Pasien melahirkan bayi perempuan dengan panjang bayi 48 cm dan berat 3.200 kg. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk nomor 12, pengkajian pasca partum. Saat pengkajian, pasien tampak meringis, pasien mengeluh tidak nyaman, pasien terdapat luka episiotomi, pasien mengatakan puting masuk ke dalam dan payudara tampak kencang dan bengkak. Pasien mengatakan payudaranya terasa nyeri ketika disentuh. Bayi mengisap kurang lebih 1 menit per payudara. Bayi menangis ketika disusui. Pasien mengatakan payudara belum terisi ASI, ASI belum keluar. Proses secara fisiologis terbentuknya ASI, hormon oksitosin diproduksi oleh bagian belakang kelenjar hipofisis.
Hormon tersebut dihasilkan bila ujung saraf di sekitar payudara dirangsang oleh isapan. Oksitosin akan dialirkan melalui darah menuju ke payudara, akan merangsang kontraksi otot di keliling alveoli atau pabrik ASI dan memeras ASI keluar dari pabrik ke gunung ASI. Hanya ASI di dalam gudang ASI yang dapat dikeluarkan oleh bayi dan atau ibunya. Oksitosin dibentuk lebih cepat dibanding prolaktin. Keadaan ini menyebabkan ASI di payudara akan mengalir untuk dihisap. Oksitosin sudah mulai bekerja saat ibu berkeinginan menyusui atau sebelum bayi mengisap. Jika refleks oksitosin tidak bekerja dengan baik, maka bayi mengalami kesulitan untuk mendapatkan ASI. Payudara seolah-olah telah berhenti memproduksi ASI, padahal payudara tetap menghasilkan ASI namun tidak mengalir keluar. Yang ke-13 yaitu pengkajian nyeri dan nyaman. Saat pengkajian, pasien mengeluh tidak nyaman, mengeluh nyeri pada luka episiotomi, pasien tampak meringis, pasien tidak mengeluh gatal, tidak diforesis atau keringat dingin, pasien tidak menarik diri, dan tidak ada iritabilitas. Untuk yang ke-14 yaitu pengkajian psikologis. Saat dilakukan pengkajian, pasien dapat menjawab dengan tenang, tidak terbata-bata, dan tidak tegang. Untuk yang ke-15 yaitu pengkajian kebersihan diri. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan tidak mampu mandi atau berhias secara mandiri. Pasien beralasan tidak bisa mengganti pakaian dan tidak mampu ke kamar mandi sendiri dikarenakan nyeri. Aktivitas personal hygiene pasien dibantu keluarga. Untuk yang ke-16 yaitu pengkajian keamanan dan proteksi. Saat pengkajian, pasien tidak mengalami kejang, tidak ada kerusakan jaringan kulit, tidak ada kemerahan pada kulit, pasien tidak menggigil, tidak terjadi trauma, tidak ada penekanan pada tonjolan tulang, dan pasien tidak ada luka pasca operasi karena pasien postpartum spontan atau pasien tidak dilakukan tindakan operasi. Untuk yang ke-17 yaitu pengobatan yang diberikan yaitu obat oral. Yang pertama ada asam mefenamat 3 kali 500 mg per 8 jam. Yang kedua amoxicillin 3 kali 500 gram per 8 jam. Yang ketiga yaitu solvitron 1 kali 1 tablet per hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk diagnosa keperawatannya, untuk data yang pertama, data subjektif, pasien mengeluh tidak nyaman, pasien mengatakan nyeri pada luka jahitan postpartum spontan, pasien mengatakan nyeri karena luka jahit pada perineum, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri hilang timbul, pasien meringis kesakitan. Untuk data objektifnya, tekanan darahnya 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pasien meringis menahan nyeri, pasien gelisah, skala nyeri 7, pasien mengantuk, luka jahit pada perineum derajat 3. Untuk masalahnya, nyeri melahirkan, etiologinya dilatasi serviks. Untuk data yang kedua, data subjektif, pasien mengeluh tidak nyaman, pasien mengatakan nyeri pada luka jahitan postpartum spontan, pasien mengatakan nyeri karena luka jahit pada perineum, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri hilang timbul, payudara tampak kencang dan bengkak. Untuk data objektifnya, pasien meringis, menahan nyeri, pasien gelisah, skala nyeri 7, pasien mengantuk, luka jahit pada perineum derajat 3, dan untuk masalahnya ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan kelahiran. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prioritas diagnosa. Yang pertama ada nyeri melahirkan berhubungan dengan dilatasi serviks.
Kemudian yang kedua ada ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma perineum selama persalinan dan kelahiran. Diagnosa keperawatan nyeri melahirkan, tujuan dan kriteria hasil, tingkat nyeri L08066. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat infeksi diharapkan menurun dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, perineum teraba tertekan menurun, uterus teraba membulat menurun, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik, tekanan darah membaik. Rencana tindakan manajemen nyeri I08238. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, semisal TINS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, hangat atau dingin, terapi bermain. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misal suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa keperawatan, ketidaknyamanan pasca partum, tujuan dan kriteria hasil, status nyaman pasca partum, L07061. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, status kenyamanan pasca partum meningkat dengan kriteria hasil, keluhan tidak nyaman menurun, meringis menurun, luka episiotomi menurun, kontraksi uterus menurun, merintih menurun, payudara bengkak menurun. Rencana tindakan, edukasi perawatan perineum I123 koreksi 12430, observasi, identifikasi, kesiapan dan kemampuan menerima informasi, mengidentifikasi pengetahuan ibu tentang perawatan perineal pasca persalinan, terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Edukasi, jelaskan prosedur perineal hygiene yang benar, jelaskan tanda-tanda infeksi pada perineum. Anjurkan selalu menjaga area genital agar tidak lembab. Anjurkan menghindari menggunakan bahan apapun ketika membersihkan area genitalia, kecuali air bersih. Anjurkan sesering mungkin mengganti celana dalam setiap 4 jam sekali. Ajarkan cara penggunaan celana dalam yang aman. Ajarkan cara penggunaan pembalut. Ajarkan menilai perdarahan postpartum abnormal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut untuk kesimpulan dari ibu dengan trauma pada proses persalinan adalah bahwa pengalaman tersebut dapat meninggalkan dampak emosional dan fisik yang signifikan. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan ibu dengan bayinya.
Kemudian untuk saran untuk ibu dengan trauma jalan lahir adalah mencari dukungan psikologis, bergabung dengan kelompok dukungan ibu, dan melibatkan pasangan atau anggota keluarga dalam pemulihan. Penting juga untuk berkonsultasi dengan tenaga medis untuk perawatan fisik dan mempertimbangkan opsi seperti terapi trauma atau konseling untuk membantu mengatasi dampak emosionalnya. Berikut daftar pustaka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi pada kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.